Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naur Saada dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen sumber daya manusia lanjutan, yaitu pada subbab K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Lebih khususnya yaitu program ketiga oleh BPJS. Nah, di sini ada tujuan dari program K3 oleh BPJS sendiri. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan juga orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Karena kesehatan dari pekerjanya itu dilindungi, maka mereka dapat berproduktif lebih optimal dari biasanya. Yang selanjutnya ada manfaat dari BPJS itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja. Yang ketiga, menurunkan biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Karena biaya dari kesehatan ataupun asuransi tidak terlalu diperlukan. Sudah ada BPJS yang menanggung kesehatan tersebut. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Yang kelima, tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung lebih rendah. Dan selanjutnya ada gangguan yang dapat terjadi dalam tempat kerja. Yang pertama ada kecelakaan. Kecelakaan pada industri manufaktur dan konstruksi memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri jasa, keuangan, atau yang lainnya. Hal ini karena industri manufaktur dan konstruksi berhubungan langsung dengan mesin, dan itu sangat berbahaya bagi pekerja apabila mengalami kecelakaan yang terkena mesin. Yang selanjutnya yaitu adanya penyakit. Penyakit yang diderita pekerja akibat pengaruh lingkungan di tempat kerja. Contohnya yaitu yang bekerja di pertambangan. Mereka dapat memiliki penyakit tuberkulosis ataupun leukemia karena terpapar dengan zat-zat yang tidak baik. Yang ketiga ada kehidupan kerja berkualitas rendah. Kondisi tempat kerja yang tidak sesuai minat atau preferensi tertentu dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dari pekerja itu sendiri. Karena mereka tidak merasa nyaman dengan tempat kerjanya, maka mereka tidak bisa menikmati atau bekerja dengan fokus. Yang keempat yaitu adanya stres pekerjaan. Stres ini dapat ditimbulkan karena adanya perubahan organisasi, tingkat kecepatan kerja, lingkungan fisik, dan juga adanya pekerja yang rentan akan stres. Nah, selanjutnya ada strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pekerja itu sendiri. Yang selanjutnya ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS merupakan lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Badan hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, yang pertama ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan asuransi di bidang kesehatan yang menjamin pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat dari pemerintah. Pemerintah dapat membayarkan ataupun berasal dari iuran dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kesehatan Perorangan. JKN memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui rujukan berjenjang tergantung pada indikasi medis pasien. Nah, selanjutnya ada besaran iuran dari BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah biaya iuran untuk pekerja penerima upah atau PPU sebesar 5% dari gaji. PPU ini terdiri dari ASN, Polri, TNI, maupun pegawai swasta. Batas bawahnya yaitu minimum
kabupaten kota dan batas atasnya yaitu 12 juta. Yang kedua ada biaya iuran kelompok masyarakat bukan pekerja atau BP. Ada 3 kelas. Untuk kelas pertama yaitu sebesar 150.000 per orang setiap bulan. Yang kedua atau kelas 2 yaitu sebesar 100.000 per orang setiap bulan. Untuk kelas 3 yaitu sebesar 35.000 per orang setiap bulan. Untuk kelas 3 ini sebenarnya adalah 42.000 tetapi mendapat subsidi atau keringanan dari pemerintah sebesar 7.000. Perbedaan dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah perbedaan fasilitas yang mereka terima. Contohnya yaitu ruang inap yang mereka gunakan ketika mereka melakukan perawatan di rumah sakit. Bisa kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Untuk masyarakat yang kurang mampu dapat didata oleh pemerintah sehingga biaya BPJS-nya akan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada BPJS Ketenagakerjaan. Ada 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah program jaminan hari tua, yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua, dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus apabila 1. Peserta mencapai usia 56 tahun, 2. Meninggal dunia, 3. Cacat total tetap. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan adalah yang pertama, diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun. Yang kedua, diambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan. Jika setelah mencapai usia 50 tahun, peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT, maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 kali dalam setahun. Yang kedua ada program jaminan kematian. Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Yang ketiga ada program jaminan kecelakaan kerja. Peserta JKK atau jaminan kecelakaan kerja mendapatkan manfaat perlindungan total berupa biaya medis dan kompensasi jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Yang keempat, program jaminan pensiun. Tujuan dari JP adalah untuk menjamin kehidupan lebih layak bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan saat mereka sudah memasuki masa pensiunnya, yaitu umur 56 tahun. Yang selanjutnya ada besaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama dari program jaminan hari tua. Iuran ini ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7% dan pegawai sebesar 2% dari gajinya sebulan. Yang kedua ada program JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Ada 4 tingkat resiko. Yang pertama, tingkat resiko sangat rendah sebesar 0,24% dari gaji sebulan. Yang kedua, tingkat resiko sedang dengan sebesar 0,89% dari gaji sebulan. Yang ketiga, tingkat resiko tinggi sebesar 1,27% dari gaji sebulan. Dan pada tingkat resiko sangat tinggi sebesar 1,74% dari gaji sebulan. Yang ketiga ada besar iuran program jaminan kematian. Iuran yang dibayarkan oleh JKM sebesar 0,3% dari gajinya sebulan. Yang keempat ada biaya iuran untuk program jaminan pensiun. Iuran yang dibayarkan adalah sebesar 2% oleh perusahaan dan 1%-nya dari gaji pegawai dalam 1 bulan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi K3 oleh BPJS. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.